Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 5 Desember 2024. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 21, dilanjutkan ayat 24 sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam aksara Mandarin, ya, aksara kata rumah dalam bahasa Mandarin disebut cia. Kata cia dibentuk dari dua kata, yakni kata atap, nyen, dan kata cu yang berarti babi. Saya berpikir kenapa ya, kok rumah dalam piktografi atau Hanse Mandarin dibentuk dari atap dan ada babi. Karena dalam tradisi Tionghoa, rumah yang di dalamnya ada hewan ternak berarti sejahtera. Karena mereka bisa makan dari hewan ternak yang dipeliharanya. Dan hewan yang dipelihara adalah lambang kemakmuran. Maka rumah cia, atap di dalamnya ada babi atau hewan peliharaan, menjadi lambang kesejahteraan dan kemakmuran. Itulah rumah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat dalam maknanya. Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang indah. Pertama, yang disebut dengan orang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Dan kedua, orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Keduanya sama loh, mengalami rupa-rupa tantangan, yakni hujan turun, datang banjir dan angin menerpa. Namun hasil akhirnya berbeda. Yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu, ketika hujan, banjir, angin menerpa, rumah itu tetap kokoh berdiri kuat. Inilah yang disebut Yesus dengan orang bijaksana, yakni mereka yang mendengar firman-Nya dan tekun melaksanakannya. Sementara yang mendirikan rumah di atas pasir adalah gambaran orang bodoh. Yakni ketika datang hujan, angin, banjir, rumah ini menjadi roboh dan hancur, hebat kerusakannya. Mereka adalah orang-orang yang mendengar sabda Tuhan namun tidak melaksanakannya. Di bagian awal Yesus telah bersabda, "Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga." Artinya jelas, keselamatan bukan dianugerahkan pada orang yang hanya tahu omong, tahu bicara. Keselamatan tidak dianugerahkan dengan hanya orang menyebut nama Tuhan, Tuhan, tidak. Tetapi keselamatan dikaruniakan kepada mereka yang bijaksana, yang bertekun dan berjuang untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan,
Sabda Tuhan yang setiap hari ini kita renungkan dalam Gowori mengajak kita untuk semakin mengakar, bertumbuh dan berbuah. Kita ingin selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Dari hari ke hari kita mau menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Kita mau menjadi pribadi yang bijaksana, yang bertekun mendengarkan firman dan setia melaksanakannya. Sudahkah kita buat itu? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.